Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutarita Marsha dari kelas Kepemimpinan Agribisnis semester 7 dengan dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Nah, kali ini di sini kita akan membahas tentang kekuasaan, kriteria dan karakter seorang pemimpin. Nah, kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria. Yang pertama yaitu mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, mampu mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui beberapa fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Nah, yang ketiga, pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekelilingnya agar lebih lancar lagi dalam mengelola perusahaan. Lalu yang keempat yaitu memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir, di mana otak kanan itu mampu melakukan analogi untuk leadership, otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Nah, lalu kita masuk pada kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Unsur yang ada di dalam wewenang. Nah, yang pertama itu wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, yaitu seseorang yang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Maksudnya itu seseorang yang mempunyai jiwa atau yang mempunyai kedudukan lah gitu di dalam suatu perusahaan, bukan karena sifatnya gitu. Memang dia yang mempunyai perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Individu pada posisi wewenang yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahan karena dia memiliki hak yang sah. Kita juga harus sebagai atasan harus bisa diterima sama bawahan kita agar bawahan kita itu lebih menghormati kita lah gitu dan mau untuk diperintah. Nah, yang ketiga itu wewenang digunakan secara vertikal, yang dimana wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasi. Jadi kita nggak bisa juga langsung mau cepet-cepet aja karena setiap urusan itu ada tahap-tahapannya. Jadi kita harus mengikuti tahapan tersebut, nggak bisa langsung lompatin hal-hal yang seharusnya tidak kita lompati. Nah, selanjutnya itu ada basis kekuasaan, di mana yang pertama ada kekuasaan antar pribadi, lalu kekuasaan struktural dan situasional, lalu kekuasaan pengambilan keputusan, dan yang akhir ada kekuasaan informasi. Nah, ini kita masuk ke pengertiannya atau cakupannya. Yang pertama itu ada kekuasaan
antar pribadi memiliki beberapa poin. Poin pertama itu ada kekuasaan legitimasi. Nah, legitimasi itu apa? Legitimasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Jadi dia bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain karena dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang tersebut. Nah, seorang yang tingkatnya lebih tinggi ini memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi biasanya itu turun temurun dari bos-bos sebelumnya gitu, atau petinggi-petinggi sebelumnya. Jadi cara dia memperlakukan orang lain itu kurang lebih hampir sama apa yang dilakukan petinggi-petinggi sebelumnya gitu terhadap dirinya gitu. Nah, itu kebiasaan juga dan sistem nilai yang berlaku. Maksudnya itu kebiasaan-kebiasaan bisa jadi kayak dalam hal pribadi dia, kayak mana memang diri dia memperlakukan orang lain, atau sifat-sifat dia juga gitu. Lalu ada kekuasaan imbalan. Kita masuk poin kedua. Kekuasaan imbalan ini didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau kepada pengikutnya karena suatu kepatuhan. Berarti atasan itu memberikan hadiah kepada bawahannya karena udah melakukan hal yang baik lah gitu, hal yang udah dia suruh gitu. Jadi mungkin atasannya senang, jadi memberikan reward untuk bawahannya. Lalu kekuasaan imbalan ini digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan atau suatu faktor mempengaruhi. Nah, bisa jadi kita bisa mempengaruhi seseorang karena kita memberikan hadiah. Nah, jadi kan cara pandang dia ke kita ini udah beda karena kita memberikan reward gitu. Mungkin bisa jadi dia lebih baik ke kita, atau dia bakal lebih segan ke kita karena itu tadi kita udah mengontrol secara tidak langsung gitu. Kita bisa mengontrol diri orang lain dengan memberikannya suatu hal yang dia sukai atau hal yang dia senangi gitu. Dan orang pasti bakalan lebih respect gitu ke kita. Akan lebih senang juga kalau misalnya kita ada minta tolong sesuatu, minta bantuan, pasti dia lebih gerak cepat gitu lah untuk menolong kita gitu. Dan lebih ringan tangan ke kita gitu dalam membantu. Nah, selanjutnya masuk ke kekuasaan paksaan. Kekuasaan imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan. Kenapa gitu? Karena kekuasaan ini seperti menghukum. Hukumannya itu adalah segala tindakan, konsekuensi yang dirasakan karena itu tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak samping yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif. Nah, misalnya di dalam suatu kelompok aja lah, itu ada namanya kerja kelompok gitu. Misalnya kita semuanya nih kerja kelompok, tapi satu orang nih nggak kerja kelompok. Nah, itu dia mungkin mendapat hukuman dari ketidakadanya nama di dalam file itu gitu. Jadi nama dia nggak tertera di situ. Nah, itulah hukuman bagi dia yang
tidak mengerjakan gitu. Jadi orang lain itu punya hak untuk melakukan hal itu karena kan yang lain buat, cuman dia yang nggak buat gitu. Nah, selanjutnya itu ada kekuasaan ahli, di mana seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Nah, misalnya dalam suatu kelompok ada anak yang mempunyai keahlian yang lebih lah gitu. Mungkin dia lebih mencolok lah pasti daripada yang lain-lainnya. Nah itu jadi dia lebih kayak hargai gitu daripada yang lain karena dia memiliki keahlian yang lebih daripada yang lain. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti orang lebih percayanya tuh sama dia karena dia memiliki hal itu gitu. Nah, seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan walaupun kedudukan mereka rendah. Nah, kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Jadi kekuasaan ahli ini termasuk kekuasaan pribadi kita sendiri karena kita tidak bisa mengontrol hal itu, cuman diri kita sendiri yang bisa kontrol karena itu ada di dalam diri kita. Jadi mau orang pun pakai itu ya nggak bisa karena itu cuman ada di diri kita gitu, nggak bisa pakai nama dia gitu. Nah, selanjutnya ada kekuasaan panutan. Apa itu kekuasaan panutan? Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma, misalnya seseorang manajer, ahli, penyanyi, politikus, olahragawan, dikagumi karena karakteristik. Nah, derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Nah, jadi maksudnya di sini adalah setiap orang ini kan pasti punya aura-auranya masing-masing kan. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai keahlian. Nah, keahliannya ini dipengaruhi juga oleh aura. Jadi kebanyakan orang kan ada yang dia punya ahli tapi dia nggak punya aura, jadi kurang mencolok gitu. Nah, orang ini tuh punya keduanya, jadi dia tuh lebih dikagumi lagi. Nah, derajatnya pun ditentukan oleh orang lain, kayak mana cara pandang orang lain terhadap orang yang punya karisma dan punya keahlian itu gitu. Bukan ditentukan oleh diri sendiri, tapi kayak mana cara pandang orang lain ke kita gitu. Itu bisa menentukan derajatnya, gitu, derajat kekuasaan. Semakin banyak orang yang suka sama kita, nah semakin tinggilah derajat kita. Semakin banyak orang yang menjunjung kita, semakin banyak berarti orang yang mau sama kita gitu. Nah, selanjutnya ada kekuasaan struktural dan situasional. Nah, kekuasaan terutama itu ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi setiap organisasi itu memiliki strukturnya, memiliki tahap-tahapnya. Jadi struktur organisasi ini menciptakan kekuasaan dan wewenang yang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan informal
mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut. Nah, jadi kekuasaan ini bisa juga diambil atau diciptakan informasi. Lanjut, kekuasaan pengambilan keputusan, yaitu derajat seseorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akan menentukan kadar kekuasaan seseorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan alternatif apa yang seyogyanya dipilih dan kapan keputusannya itu diambil. Nah, jadi semakin tinggi derajat seseorang itu, maka kemungkinan besar keputusan yang diambil itu berasal dari dia gitu. Semakin tinggi derajatnya, semakin rendah derajatnya, maka keputusan yang diambil itu kemungkinan semakin kecil kalau misalnya dia yang mengajukan gitu. Jadi keputusan itu banyaknya diambil sama orang-orang yang petinggi-petinggi gitu. Jadi dia lebih berpengaruh lah daripada yang lebih rendah gitu derajatnya. Nah, masuk ke kekuasaan informasi. Memiliki jangkauan atau atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Gambaran yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang yang penguasa yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi, tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Nah, jadi semakin banyak orang mengetahui informasi, semakin banyak orang yang mempunyai wawasan, maka itu juga termasuk orang yang mempunyai kekuasaan karena ia banyak tahu dalam segala sisi. Memang dia mungkin nggak mempunyai kedudukan yang penting lah gitu, cuman karena dia memiliki ilmu-ilmu di dalamnya dan bisa membantu, jadi dia termasuk bisa dibilang kayak tangan kanannya lah kayak gitu, karena dia bisa mengendalikan informasi-informasi yang penting. Nah, sedangkan manajer itu sangat berkuasa itu muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Dia mengambil keputusan yang penting dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Itulah manajer. Lalu selanjutnya kepemimpinan yang efektif, yaitu mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur atau bawahan itu adalah dan orang yang mengatur atau pemimpin atau manajer juga sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan, dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda.
Jadi kebanyakan itu pemimpin atau manajer itu dia memang mempunyai jiwa-jiwa yang udah matang, yang udah siap apapun yang terjadi, sehingga bawahannya itu pun nggak bisa macam-macam gitu. Nah, selanjutnya ada kemampuan dan kemauan bawahan bermacam-macam. Yang pertama ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua ada bawahan yang mau tapi dia nggak mampu. Nah, yang ketiga ada bawahan yang tidak mau tetapi dia mampu. Nah, yang terakhir ada bawahan yang mau dan mampu. Jadi bawahan juga beraneka macam sifat dan karakter. Nggak semua bawahan itu sama dan mudah dikontrol. Makanya lah pemimpin harus mempunyai wawasan yang lebih luas, wawasan yang lebih dari bawahannya, dan dia harus tegas terhadap bawahannya, karena ada juga bawahan yang susah untuk dikasih tahu gitu, susah untuk diatur. Jadi pandai-pandai pemimpinnya lah gimana dalam mengelola orang yang kayak gitu. Lalu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhi. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus pandai-pandai memilih bawahan kita kayak mana. Jangan sampai memilih bawahan yang memang dia nggak mau dan nggak mampu. Nah, itu susah kita ngaturnya. Kalau misalnya ada lah salah satu dari itu, ya lumayan lah bisa kita bantu. Tapi kalau udah nggak ada dua-duanya kan susah. Jadi itulah harus pinter-pinter lah sebagai pemimpin dalam memilih bawahan. Lalu pemimpin harus bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Jadi harus bisa merangkul bawahannya. Mana biar bawahannya itu enak, kayak mana biar bawahannya itu mau bekerja sama, mau satu pemikiran. Kita juga harus bisa mempunyai tujuan yang sama dengan bawahan kita. Jadi satu tujuan dia. Jadi cepat selesai kerjaan yang dilakukan. Nah, dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Nggak ada gaya kepemimpinan yang paling baik, dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Jadi setiap situasi itu pasti memiliki kontrol yang berbeda dengan bawahannya. Jadi pemimpin itu harus bisa membaca situasi, kayak mana situasi yang ada di lapangan. Dia harus bisa ngontrol. Terus kalau misalnya ada hambatan-hambatan yang belum terjadi dan akan terjadi, itu harus bisa dipikirkan gitu. Jadi begitu terjadi yang buruk-buruknya bisa cepat dapat penghandelannya lah gitu. Jadi nggak terlalu sulit kali gitu. Jadi harus matang dalam mengerjakan suatu kegiatan apapun yang terjadi di lapangan. Itu harus matang berpikirnya, solusi-solusi kendala yang dihadapin itu kita harus tahu semuanya. Makanya kita harus mencari tahu, mencari wawasan yang luas. Nah, selanjutnya itu ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama itu menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahannya. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Jadi ketika ia menjadi seorang pemimpin, ia udah pasti harus bisa bertanggung jawab. Dan dia harus berpikir kalau ia menjadi seorang pemimpin pasti dia memiliki tanggung jawab yang lebih. Jadi dia tuh udah siap lah gitu, siap untuk bertanggung jawab apapun yang dihadapin di dalam kegiatan tersebut.
mau seburuk apapun yang terjadi dia harus bersedia untuk bertanggung jawab gitu. Karena dia udah bersedia menjadi pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpinnya kalau misalnya bawahannya agak melenceng, dia harus bisa lah mengontrol bawahannya itu tadi. Bukan hanya di lapangannya aja yang dia kontrol, tapi juga orangnya, individu di diri bawahannya itu dia harus siap mengontrol juga. Yang kedua itu ada kemampuan untuk bisa perseptif. Nah, perseptif ini menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Jadi setiap pemimpin itu harus mengetahui tujuan organisasi tersebut sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginannya. Di samping itu juga pemimpin harus mempunyai persepsi introspektif, yaitu menilai diri sendiri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Jadi pemimpin itu sebelum dia bersedia untuk ikut terjun ke dalam suatu kegiatan, ia harus tahu dulu itu tujuan dari kegiatan tersebut apa. Dia lihat dulu bawahannya seperti apa, bisa nggak dia kontrol, bisa nggak dia pengaruhi bawahannya, bisa nggak orang bawahannya itu segan sama dia. Terus kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan di setiap bawahannya. Jadi kita tahu bisa kita arahkan bawahan yang ini tugasnya apa, yang itu tugasnya apa. Jadi semuanya itu terkontrol dan satu tujuan. Nah, di samping itu juga sebagai pemimpin kita harus melihat juga diri kita sendiri kayak mana. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai kita emosi-emosi sendiri, marah-marah sendiri. Jadi kita harus bisa juga menilai kekuatan dan kelemahan kita. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang buruknya akan terjadi. Karena kalau kita aja gagal sebagai pemimpin, gagal dengan diri kita sendiri, kayak mana kita mau jadi pemimpin? Itu. Jadi yang ketiga, bersikap objektif. Objektivitas itu adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau perluasan dari kemampuan perspektif. Jadi apabila preseptivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain, objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin kita harus berpikiran luas, jangan egois. Jadi kita harus berpikir tujuan kita yang sebetulnya itu apa. Jadi jangan egois yang pribadi sendiri yang mau enak. Karena kita juga harus melihat lapangan, kayak mana apa yang terjadi. Kita harus menerima juga. Misalnya kita dapat bawahan yang kayak gini, yang susah diatur, kita harus menerima, jangan emosi-emosi sendiri, karena semuanya itu pasti ada jalannya gitu. Tinggal kitanya lah yang kayak mana mengatur keadaan tersebut biar tidak lebih parah gitu. Lanjut, yang keempat, menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Nah, jadi misalnya seorang pemimpin, lebih tepatnya dia harus mengkesampingkan urusan pribadinya ya. Kebanyakan memang seharusnya seperti itu, karena dia yang kepala dari kegiatan tersebut. Nah, kalau dia nggak ada, kayak mana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, karena dia yang mengontrol keseluruhan acara gitu.
Jadi dia yang harus lebih memilah lah, yang mana yang lebih diprioritasin dia. Harus tegas juga kepada diri sendiri, jangan gampang kali terbuai sama orang lain gitu, jangan gampang termakan sama cakap orang lain. Lalu kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah itu tadi, kita kan nggak tahu masalah yang akan dihadapin dalam suatu kegiatan. Jadi pemimpin yang baik hendaknya dapat memilih keadaan itu, masalah itu yang lebih inilah, masalah yang lebih besarnya gitu. Misalnya ada satu masalah yang dia kecil, tapi kalau misalnya masalah ini terjadi, dia bisa merayap kemana-mana gitu. Nah itu bisa lebih dilihat lah gitu, bisa lebih dikontrol daripada masalahnya yang nampaknya besar, padahal itu nggak terlalu memicu ke hal-hal lainnya gitu. Jadi harus bisa memilah lah, yang mana masalah yang lebih prioritas, mana yang enggak, mana kegiatan pribadi yang lebih kayak mana kegiatan yang lebih prioritas gitu. Pokoknya kita harus memprioritaskan kegiatan kita di lapangan daripada kegiatan pribadi kita gitu. Lanjut, yang kelima yaitu kemampuan berkomunikasi, di mana kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasain. Jadi, seorang pemimpin itu harus pandai dalam berkomunikasi kepada orang lain, dan dia harus bisa memberikan dan harus bisa menerima informasi secara cepat juga, karena dia yang mengontrol bawahannya semua gitu. Jadi kalau misalnya dia kekurangan informasi, ya kayak mana dia mau mengontrol kejadian yang akan terjadi, masalah yang akan terjadi. Maka dari itu dia harus menggunakan bawahannya, menggunakan bantuan orang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi nggak ada pemimpin yang sendirian, dia pasti harus punya tim. Nah makanya dari itu kita harus memilih tim yang satu tujuan juga, jadi nggak miskom gitu, nggak miskomunikasi. Selanjutnya ada perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahannya. Nah, seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu. Namun di samping itu, ada suatu cara terbaik untuk memimpin tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Menggunakan suatu dasar tertentu, dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pimpinan untuk mengembangkan organisasi.
Jadi tugas pemimpin itu banyak, bukan hanya menyuruh-nyuruh saja, bukan hanya memerintah-merintah saja. Tapi sebetulnya pemimpin itulah yang berpikir bagaimana agar suatu kegiatan tersebut tercapai tepat waktu, sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan bagaimana caranya disegani dengan bawahan, bagaimana caranya bawahan kita tetap senang sama kita, tetap menghargai kita. Dan menjadi pemimpin itu susah-susah gampang ya, gimana kita cara mencari bawahan yang tepat lah gitu. Nah, ada beberapa karakter seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Yang kedua, pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Jadi, pemimpin itu nggak harus pintar, tapi dia harus cerdas. Nggak semua orang pintar itu cerdas, tapi kalau udah cerdas, udah pasti dia pintar. Lalu, pimpinan yang punya inisiatif. Nah, inisiatif itu dia punya rasa keinginan yang lebih duluan dari orang-orang sebelumnya gitu. Misalnya dia udah sebelum orang harus punya pemikiran yang cepat lah dibandingkan orang lain gitu. Lalu yang ketiga itu pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, pemimpin itu harus mempunyai rasa tanggung jawab, karena mau bagaimanapun bawahannya itu semua udah menjadi tanggung jawab dia. Apapun yang terjadi kepada bawahannya itu semuanya itu akan dikenakan ke dia gitu. Jadi dia harus bisa lah bertanggung jawab, jangan keluar dari ranah itu. Karena kalau seorang pemimpin nggak bertanggung jawab, susah dia untuk melanjutkan kegiatannya itu, karena orang udah pasti nggak ada yang percaya sama dia. Nah, pimpinan ideal adalah pimpinan yang dapat dipercaya. Jangan sekali-sekali berbohong kepada bawahan jika ingin menjadi pemimpin yang baik, jika ingin dipercaya sama orang. Jadilah pemimpin yang jujur dan terbuka, tapi jangan terbuka juga semuanya, karena setiap orang pasti mempunyai rahasia-rahasia tersendiri yang mungkin nggak bisa diketahui orang lain. Harus bisa lah mengambil hati bawahan gitu. Nah, selanjutnya adalah pemimpin yang ideal itulah pemimpin yang jujur. Nah, itu tadi, kalau jujur udah pasti dipercaya. Jadi jangan sekali-sekali menjadi pemimpin yang bohong dan ingkar janji. Lalu pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Nah, jadi apapun itu, selain kita ada keinginan pribadi kita harus rela lah keinginan pribadi kita ini agak dikesampingkan dulu. Kita lihat kayak mana bawahan kita, apa yang bawahan kita inginkan gitu. Kalau bisa kita lebih mewujudkan keinginan bawahan kita gitu, karena kita itu tadi ada rasa tanggung jawab kepada bawahan kita. Selagi keinginan bawahan kita ini bukan yang negatif dan enggak merugikan, ya apa salahnya kita ini bantu gitu. Lalu yang terakhir itu pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Jadi pemimpin itu jangan hanya mencintai diri sendiri. Jika kita menjadi seorang pemimpin dan kita mempunyai bawahan, pasti bawahan itu udah kita anggap sebagai keluarga kita sendiri. Karena mau kayak manapun apa yang terjadi, kita ini sebuah tim, kita terus bersama-sama sampai ke tujuan.
Jadi mau enak enggaknya lah di dalam suatu perjalanan itu, marilah kita bersama-sama gitu menjalaninya. Jangan sementang menjadi pemimpin kita menjadi suka-suka hati, menyuruh orang, menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain nggak mampu gitu. Jangan. Jadi kita harus bersama-sama lah, saling berempati lah satu sama lain. Nah, berikut ini ada ciri-ciri pemimpin yang nggak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar, yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Nah, itu tadi, kita jangan hanya kita sementang kita mempunyai kedudukan kita memerintah orang saja sesuka hati kita tanpa kita memikirkan juga kayak mana posisinya jika kita menjadi dia gitu. Maksudnya memerintahnya itu sesuai ranah lah gitu, jangan kemana-mana gitu. Jangan menyuruhnya juga dengan cara membentak, dengan cara kasar, jangan. Kita harus tetap baik-baik juga sama orang, karena bagaimanapun kita sama-sama manusia yang harus saling menghargai dan menghormati, walaupun kedudukannya mungkin berbeda gitu, tapi semuanya sama aja di mata Tuhan. Jadi kita harus bersama-sama dalam mencapai tujuan itu tadi. Lanjut, yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia menuntut timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Nah, jadi jangan kita juga menjadi pemimpin yang sombong, pulang kerja langsung pulang. Kadang kita juga harus bisa ngajak lah, bersilaturahmi lah dengan bawahan kita, kayak mana keluh kesah yang terjadi, karena kan terkadang di kantor juga sama-sama sibuk, sama-sama kurang komunikasi atau ada miskom. Nah, itu bisa diluruskan dengan cara kita mungkin makan sama-sama atau pas jam istirahat. Itu bisa membentuk tali silaturahmi yang baik lah dengan bawahan kita, sama-sama mengetahui keluh kesah. Jadi mencapai tujuannya itu juga nggak susah-susah kali gitu. Lalu yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik itu bisa memberikan kepercayaan kepada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri timnya. Nah, misalnya kadang ada seorang pemimpin yang aku nggak percaya sama apa yang dia kasih masukan, aku cuma percaya sama masukanku sendiri. Nah, itu bukan sebuah tim namanya. Kalau kayak gitu mending ya masing-masing aja, kayak mana isi kepala masing-masing aja, nggak usah adanya tim. Nah, justru tim itulah kita tadi kayak mana caranya kita saring apa masukan-masukan dari bawahan kita dengan masukan kita, itu bisa kita satukan gitu. Mana tahu juga masukan dia kadang lebih baik kan, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus bisa percayalah dengan orang lain kalau kita mau berada dalam sebuah tim. Itulah tadi namanya seorang pemimpin, gak boleh egois. Kita harus menerima juga apa pendapat dan masukan dari orang lain. Lanjut, tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahan perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Nah, menjadi pemimpin juga selain kita harus pandai ngomong dalam hal pekerjaan, kita harus pandai juga ngomong dalam mengambil hati seseorang. Kenapa? Karena kita memang sulit lah untuk memuji orang lain. Nah, tapi ketika kita udah memuji orang lain, mungkin orang itu senang,
dan orang itu bakalan lebih respect gitu ke kita. Mungkin dia juga bakalan lebih baik gitu karena dia udah dipuji gitu. Pasti kan dia nggak mau lah dia udah di tingkat yang lebih tinggi, udah di tingkat yang lebih tinggi, terus tiba-tiba karena ada dipuji dia ke tingkat yang lebih rendah. Kayak nggak mungkin gitu. Biasa kebanyakan orang yang dipuji dia maunya tetap di situ atau dia lebih tinggi. Jadi kadang kan ada orang juga yang perlu dikasih apresiasi gitu biar dia lebih semangat lagi kerja gitu. Gak masalah, kita sebagai seorang pemimpin harus ini juga lah, bisa mengambil hati bawahan kita gitu. Lalu ada konflik. Apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendirian. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberikan dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalahkannya juga. Nah, jadi itu tadi. Di dalam sebuah tim itu kita udah seperti keluarga. Nah, apapun yang terjadi kepada bawahan kita, sebaiknya kita juga ikutlah dalam membantu masalahnya gitu. Ibaratnya kita tuh sebagai orang tua gitulah atau sebagai saudara yang membantu satu sama lain gitu. Mungkin orang tuh setelah kita bantu lebih respect, lebih segan lagi. Kalau misalnya pun kita ada minta bantuan, dia lebih gercep lagi lah dalam membantu kita, karena itu tadi dia mungkin ada utang budi gitu. Jadi nggak masalah, itu namanya tolong menolong. Lanjut yang keenam, tidak terbuka. Jika Anda merupakan pimpinan yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan bahwa Anda bukan termasuk pimpinan yang baik. Nah, kita juga sebagai pemimpin nggak seterusnya kita benar, nggak seterusnya kita lurus-lurus saja. Mungkin kadang kita ada yang cacatnya dikit. Nah, itu tadilah kita berdiskusi lah dengan bawahan kita, terbuka apa yang terjadi. Jadi sama-sama kita handle, sama-sama kita berikan saran dan masukan gitu. Jangan diam-diam aja tiba-tiba udah ada masalah sendiri, udah susah kalau kayak gitu. Lalu yang 7, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikannya. Nah, jadi pemimpin yang bertanggung jawab itu, misalnya ada masalah, kita menyuruh bawahan kita aja tanpa kita kasih solusi kayak mana cara menyelesaikan masalahnya itu. Nah, jangan kayak gitu. Kita sebagai pemimpin kita yang memberikan solusi, biar aja orang tua yang mengerjakan. Misalnya ya udah, kita setidaknya kita kasihlah solusi, kasihlah masukan, biar dia pun nggak buntu-buntu kali. Jadi kita bukan menyuruh yang pure semuanya dia yang pikir, dia yang ngerjain, nggak gitu. Namanya kita tim, kita bersama-sama lah kayak mana cara menyelesaikannya gitu. Ya, yang ke-8, pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta. Yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim itu juga tidak memiliki tujuan dan arah. Jadi makanya kita kalau misalnya mau naik jabatan menjadi ketua apa gitu, pasti kita harus mempunyai visi dan misi kita sendiri. Jangan sampai kita tuh buta, ketika kita sudah menjadi pemimpin, kita nggak tahu mau melakukan apa, kita nggak tahu apa yang tujuan yang mau kita capai gitu. Itu juga pasti bawahan kita bingung kan apa yang mau dilakukan gitu. Jangan sampai bawahannya lebih tahu tujuan yang mau dilakukan gitu. Yang itu nanti bisa kita yang dikontrol sama bawahan kita. Kan ini ceritanya kita pemimpin, kita yang mengontrol bawahan kita yang mencapai, kita lah orang kepalanya dalam mencapai tujuan itu. Jadi mau nggak mau kita harus punya visi, harus punya tekad dulu dalam diri kita.
apa tujuannya. Jangan kita pas sudah sampai di dalam forum ngangong-ngangong, nggak tahu apa-apa. Lanjut yang 9, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Nah, tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang, jika mereka rentan terhadap rasionalisasi perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Nah, jadi pemimpin itu tadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita emosi-emosi sendiri sama diri kita, yang ada kita menjadi bahan tertawaan orang lain karena kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita marah-marah sendiri, tiba-tiba orang nggak ada salah kita marahin, atau misalnya ada masalah sedikit aja kita langsung tantrum, nggak jelas. Nah, itu orang lain malah mentertawakan kita, bukannya malah respect, malah orang lain mungkin bisa mengontrol kita gitu. Kalau kayak gitu tuh nggak cocok menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, yaitu pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini dan saat itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Nah, di dalam memimpin suatu kegiatan itu pasti beda-beda lah masalah-masalah yang dihadapin. Mungkin pas masa lalu masalahnya ini, masalahnya A, selanjutnya itu masalahnya B. Nah, pasti kan dalam menyelesaikan itu berbeda. Jika kita menggunakan penyelesaiannya di permasalahan yang A, kita menyelesaikannya begitu juga ke B, itu mungkin bisa merusak permasalahan yang di B ini. Nah, itu malah membuat situasi menjadi lebih runyam dan gak dapet solusinya gitu. Jadi pemimpin itu harus memperhatikan bagaimana kondisi kinerjanya, bagaimana bawahannya, bagaimana permasalahannya tersebut. Jadi kita harus bisa menciptakan hal-hal baru. Itu tadi lah, makanya pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas agar dia nggak stuck di pemikiran-pemikiran itu aja gitu. Lalu selanjutnya itu ada terlibat politik kantor. Nah, motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada pengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Lalu yang ke-12, tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit untuk membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Jadi ketika kita juga mau memulai suatu pekerjaan, kita harus adalah dalam diri kita itu tujuan kita itu kerja itu apa. Jangan tiba-tiba kita kerja terus setengah perjalanan kita ambigu nih, mau kerja lagi nggak ya, karena nggak ada tujuannya itu tadi. Jadi kan sama aja kayak niat kerjanya itu nggak ada gitu. Jadi yang hasil dari kerjaan itu pun nggak ada karena kita nggak ada tujuan. Berikut ini selanjutnya pemimpin yang tidak ideal lagi, yaitu menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang membuat keputusan baik
terus meningkatkan pedoman sumber daya, mereka tahu kapan harus melibatkan semua sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan yang tepat dan berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Lalu yang ke-14, tidak melihat peluang. Visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar di dalam dan luar perusahaan sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun tepat. Nah, jadi itu tadi pemimpin harus memiliki wawasan yang luas. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, masalah-masalah yang terjadi ke depannya, itu dia bisa mengontrolnya lah. Nggak langsung terjatuh gitu. Lanjut, yang terakhir, tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi yang dapat memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Nah, pemimpin yang tidak percaya diri itu justru kayak gimana ya, kalau tidak percaya diri berarti semuanya itu dia nggak yakin gitu. Dalam memulainya itu dia nggak yakin kalau udah nggak percaya diri gitu. Kayak mana dia menjadi seorang pemimpin, memulainya aja dia udah nggak ada rasa kepercayaan diri, nggak percaya sama dirinya sendiri. Bagaimana dia mau mengontrol orang lain sedangkan diri dia sendiri aja dia nggak percaya gitu. Ya, itu dia. Kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu hendaklah dia bisa yakinlah dengan dirinya sendiri dulu, biar dia bisa mengontrol orang lain, bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Jangan hanya dia bilang-bilang di mulut aja dia menjadi pemimpin gini-gini, tapi ternyata pas di lapangan dia kaku, dia nggak tahu mau ngomong apa, nggak yakin sama diri dia sendiri. Jadi seorang pemimpin harus percaya diri dulu intinya. Oke, terima kasih. Sekian video tentang kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.